Kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah-tambah, besar anugerah-Mu bagi kami semua. Terima kasih Allah kami, terima kasih Bapa kami, Engkaulah segalanya bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, begitu nyata kasih karunia-Mu bagi kami semua, yang menggerakkan hati kami dan membangunkan tubuh kami kembali untuk bersama-sama menyanyikan lagu-lagu pujian yang menyenangkan hati Tuhan dan yang membangkitkan semangat kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan atas pengajaran-pengajaran dari Tuhan, kebenaran-kebenaran-Mu yang begitu indah dan menghiasi seluruh kehidupan kami, perkataan-perkataan kami, dan semua tindakan kami. Mau kami persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Itulah ibadah kami yang sejati. Kami bersyukur menyambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, melengkapi seluruh hidup kami ya Tuhan, dan melakukan segala aktivitas kami dengan terlebih dahulu didasari oleh rasa syukur yang besar kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi salam selamat pagi. Mari kita kembali membuka Alkitab kita dari kitab yang sangat terberkati untuk kita belajar bersama-sama tentang kemuliaan Tuhan yang dirancangkan sebelum dunia dijadikan. Ini Bapak Ibu Saudara, ya terus terang saja kita sampaikan, banyak orang yang belum mengetahui kebenaran rahasia ini. Ya, masih lebih banyak berbicara ya, yang kita dengar adalah mengenai ya program Allah yang berkaitan dengan kerajaan sorga di bumi, yang sementara kita tahu bukan itu yang sedang Tuhan kerjakan saat ini, bukan? Yang sedang Tuhan kerjakan saat ini adalah untuk memenuhi segala rencananya untuk kehidupan yang sorgawi. Amin. Dan itulah yang dimaksud dengan rahasia yang berabad-abad lamanya belum pernah dibukakan dalam nubuatan-nubuatan Alkitab. Sungguh kebenaran ini belum pernah dibicarakan. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan sesudah Ia naik ke surga, melalui hambanya Rasul Paulus, kita mengenali suatu rencana yang mulia yang sebelum dunia dijadikan. Allah rancangkan itu di dalam Yesus Kristus untuk menjadi berkat yang terbesar dan menjadi kemuliaan yang begitu indah bagi setiap orang yang percaya saat ini. Amin. Nah, ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara, sehingga kita akan lebih memahami lebih dalam ya apa artinya rancangan Tuhan memilih kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus sebelum dunia dijadikan. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, saya akan mengajak kita pada pagi hari ini untuk lebih memantapkan lagi ya pemahaman kita tentang maksud, tujuan daripada kehendak Allah memilih kita di dalam Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan untuk mengenal satu manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus yang berbeda dengan umat pilihan, yang berbeda dengan bangsa pilihan, yang berbeda dengan maksud dan rencana Tuhan untuk bumi ini. Namun Tuhan memberikan kepada
kita, ya, bangsa-bangsa yang dulu tidak dikenal atau orang-orang yang disebut sebagai di luar daripada bangsa Yahudi, bangsa Israel, ada satu rancangan Tuhan yang sangat mulia, yang oleh karena penolakan bangsa Israel kepada Yesus Kristus sebagai Mesias, kebenaran rahasia ini dikaruniakan kepada kita di dalam Yesus Kristus melalui pengorbanannya, melalui kematiannya. Kematian Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Jadi belum banyak orang yang menggali kebenaran ini, sehingga kita lihat Bapak Ibu Saudara, pemberitaan firman dari mimbar-mimbar gereja itu cenderung kepada pemberitaan yang campur aduk, ya, campur aduk dan membingungkan. Akhirnya banyak orang juga ragu-ragu tentang keselamatan. Ya, oleh karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena memang kalau kita lihat, ya, karakter daripada tuntutan, ya, untuk memenuhi kehendak Allah pada masa perjanjian lama di bawah hukum Taurat, itu adalah hampir seluruhnya itu menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan itulah yang akan menjadi faktor yang dapat menilai, ya, seseorang itu benar di hadapan Allah atau tidak benar, ya. Nah, sementara Bapak Ibu Saudaraku, ya, saat ini kita mendapatkan satu anugerah melalui kematian pengorbanan Yesus Kristus. Kita memperoleh suatu hadiah. Amin. Suatu hadiah yang sangat-sangat luar biasa. Bukan karena hasil usaha kita, bukan karena pengorbanan kita, bukan karena apa yang kita perjuangkan, ya, bukan karena hasil kerja keras kita yang membuat kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Tapi karena kita menerima apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, apa yang dikorbankan oleh Yesus Kristus, apa yang direlakan oleh Yesus Kristus, ya, di atas kayu salib, itulah yang membuat hidup kita menjadi berharga. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin bisa hanya sekedar kita memahami kebenaran firman Allah, karena dikatakan itu adalah merupakan rahasia yang tersembunyi dan yang di dalam Yesus Kristus dinyatakan kepada kita hanya melalui iman, ya. Nah, saudaraku, mari kita lihat, ya, saya akan mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasalnya yang kelima. 2 Korintus pasalnya yang kelima. Saudara-saudara, ini akan memberikan kita suatu gambaran yang sangat mendasar, ya. Suatu pemahaman yang sangat mendasar tentang pengenalan akan Yesus Kristus dengan cara yang baru. Amin. Bukan dengan cara yang lama seperti yang kita bisa dengar, ya, di media sosial atau di mana saja. Bapak Ibu Saudara, jarang diungkap, jarang diekspos, jarang sekali Bapak Ibu Saudara, ya, pemberitaan terkait dengan pengenalan Yesus Kristus dengan cara yang baru ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena kita sedang belajar bagaimana bisa fokus untuk memahami cara Tuhan bekerja saat ini di dalam pelayanan yang berkenan kepadanya, sehingga suatu saat nanti benar-benar kita akan menerima upah sebagai emas, perak, dan batu permata, dan tidak seperti kayu, rumput kering, dan jerami yang akan kalau diuji akan hangus semuanya. Maka saudara-saudara dan saya
akan diuji oleh Tuhan pekerjaan kita nanti berdasarkan suatu pengetahuan yang benar. Amin. Sekali lagi, apa yang kita lakukan itu, apa yang kita perbuat itu harus didasarkan pada suatu pengetahuan yang benar tentang Yesus Kristus. Tidak bisa Bapak Ibu Saudara, ya, dengan kata-kata, ya, seperti ada orang mengatakan, ya, yang penting saya berbuat baik. Yang penting saya tidak merugikan orang lain. Yang penting saya tidak mengurusi urusan orang lain. Yang penting, ya, saya bisa merasakan apa yang menyenangkan dalam hidup ini. Selebihnya saya tidak mau pikirin, saya tidak mau memikirkan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pemikiran yang tertutup dan tidak mungkin bisa mengenal, ya, kebenaran Allah yang tersembunyi dan yang membutuhkan kemauan yang kuat, ya, kemauan yang keras untuk bisa mengenal cara yang baru, untuk mengerti bagaimana cara Tuhan saat ini untuk memakai kehidupan kita agar selaras dengan rancangan Tuhan yang telah diciptakannya di dalam Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan. Amin. Kita tidak akan mungkin bisa mengenali Yesus Kristus yang sebelum dunia dijadikan berdasarkan apa yang hanya secara kasat mata kelihatan Bapak Ibu Saudara. Itu tidak mungkin itu, ya. Berat sekali, ya. Sulit sekali bagi manusia untuk mengenali Yesus Kristus saat ini kalau hanya mengandalkan berdasarkan apa yang, ya, penglihatan atau secara kasat mata dengan fenomena-fenomena apa yang terjadi saat ini di tengah-tengah dunia ini. Kita harus mengenali Yesus Kristus berdasarkan kebenaran firman-Nya. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal 5. Ya, 2 Korintus pasal 5. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-11, ya. Dengan judul perikop di situ, saudara-saudara, disebutkan dalam Alkitab yang berbahasa Indonesia, pelayanan untuk pendamaian. Amin. Bapak Ibu Saudara, pelayanan kita disebut pelayanan pendamaian. Karena pelayanan pendamaian ini adalah pendamaian oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, penguburan, dan kebangkitannya, kemenangannya atas maut. Itulah judul daripada pelayanan kita. Jadi pelayanan pendamaian. Pendamaian oleh Allah, ya, kepada manusia. Dan pelayanan pendamaian ini adalah pelayanan pendamaian yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Di dalam Yesus Kristus kita memperolehnya hanya melalui iman. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan semua orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara berbicara atau saudara membaca, memahami, mempelajari, ya, tujuan Allah dan segala apa yang sudah dinyatakan oleh Allah melalui
umatnya Israel, itu Bapak Ibu Saudaraku, hampir 90%, saudara kalau membaca di kitab Perjanjian Lama, itu berkaitan dengan hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, hal-hal fisik. Ya, bagaimana Tuhan menjanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebuah tanah pusaka, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya, di mana orang Israel akan mengalami kemakmuran, ya. Bangsa pilihan itu akan mengalami segala kemakmuran yang berkaitan dengan hal-hal yang duniawi. Mereka akan mengalami kesembuhan secara fisik, ya. Saudara-saudara, mereka akan menjadi kepala, menjadi pemimpin daripada bangsa-bangsa, dan orang-orang Israel itu akan menjadi sebuah, ya, etnis, ya, sebuah suku bangsa yang memiliki satu kemampuan yang tidak akan didapatkan oleh bangsa-bangsa lain, oleh karena Tuhan berpihak kepada mereka. Ya, mereka akan banyak melakukan berbagai macam mujizat dan banyak, ya, tanda-tanda keheranan yang secara fisik, secara kasat mata itu dilakukan oleh Allah melalui bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah maka tidak heran, ya, orang-orang yang mengikuti atau yang ingin menjadi atau meniru, ingin menjadi sama seperti orang-orang Israel, tidak heran mereka akan membanggakan diri secara duniawi, secara jasmani, secara fisik, secara hal-hal yang lahiriah yang kelihatan tanpa peduli, ya, tanpa peduli dengan rencana dan rancangan Allah tentang hal-hal yang jauh lebih bernilai saat ini berkaitan dengan kekayaan batiniah. Bapak Ibu Saudara, kekayaan batiniah manusia baru, ya. Ya, karena ini berkaitan dengan kemurahan hati Tuhan yang dirancangkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan, tentang pengenalan kasih karunia Allah yang baru mengenai kebaikan Allah atas kematian Yesus Kristus yang telah mengampuni segala dosa, yang menebus manusia dari segala kesalahannya. Maka saudara-saudara, saat ini kalau kita lihat tidak banyak orang yang tertarik dengan kebenaran yang baru ini. Tidak banyak, Bapak Ibu Saudara. Ya, hanya mereka yang benar-benar hatinya diterangi oleh Roh Kudus, oleh firman Allah yang menghargai tentang pelayanan yang bersifat batiniah ini. Ya. Nah, oleh karena itulah Paulus katakan tadi apa? Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana takut akan Tuhan kalau tidak mengenal apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Itu mustahil, itu nonsens, ya. Itu omong kosong, Bapak Ibu Saudara. Orang bilang takut akan Tuhan, tapi dia tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Mungkin itu hanya barangkali hanya sebuah ketakutan karena takut karena dihukum, ya, takut akan dimasukkan ke api neraka, takut oleh karena kehilangan sesuatu apa yang ada di dunia ini, takut kehilangan jabatan, ya, takut kehilangan macam-macam Bapak Ibu Saudara, keinginan manusia. Mereka takut karena apa? Karena mereka merasa sangat berdosa, ya. Sementara saudara-saudara dan saya, kita melakukan segala sesuatu ini bukan karena ketakutan, amin. Tapi kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan karena kita bersyukur kepadanya. Nah, itulah pekerjaan manusia batiniah, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, lebih terangnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di ayat 13 dikatakan, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah
untuk kepentingan kamu. Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, kehidupan yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di sini adalah kehidupan kita yang terhubung dengan pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Bahwa di sana, Bapak Ibu Saudara, di dalam kematian itu, di dalam kematian Yesus Kristus ada kehidupan yang baru. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sangat menarik. Di dalam kematian ada kehidupan. Amin. Nah, saudaraku, tapi bukan kehidupan kita sendiri, tapi ini adalah kehidupan yang ditebus oleh Yesus Kristus dengan darah yang mahal. Amin. Itu tidak bisa dibeli dengan uang. Itu tidak bisa diusahakan dengan kepintaran manusia. Tidak bisa diperoleh dengan hikmat duniawi. Tidak bisa didapatkan melalui kecerdasan teknologi atau kecerdasan buatan AI, Bapak Ibu Saudara, artificial intelligence tidak bisa ya menghadirkan apa yang disebut dengan kehidupan Kristus yang kita terima berdasarkan kematiannya. Bapak Ibu Saudara, tidak. Itu hanya bisa dihadirkan oleh Roh Kudus ya melalui kebenaran firman Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepada kebenarannya. Amin. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, ya, kehidupan yang baru ini sangat dekat sekali. Kehidupan yang baru ini mutlak, ya, secara total Bapak Ibu Saudara harus melekat kepada, ya, terhubung kepada pengertian yang benar tentang kasih karunia Tuhan, yaitu pengorbanan Yesus Kristus di dalam kematiannya di atas kayu salib itu. Jadi saudaraku, oleh sebab itulah maka kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah untuk menghadirkan sebuah kehidupan yang baru. Amin, saudaraku. Dan sebelum kematian Yesus Kristus, sebelum Dia naik ke atas kayu salib, belum dihadirkan kehidupan yang baru ini. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, di ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Ya, tidak menilai, tidak lagi, ya, saudaraku, menempatkan suatu ukuran kebenaran terhadap apa yang kita lihat, menilai manusia secara menurut ukuran manusia, ya. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ada suatu masa di mana Yesus Kristus itu menampilkan kebenaran Allah berdasarkan kemanusiaan yang sempurna. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada suatu masa, ya, ada suatu peristiwa, ya, di mana Yesus Kristus hadir ke dunia ini sebagai manusia, firman yang menjelma menjadi daging, ya, firman yang menjelma menjadi manusia untuk melakukan kehendak Allah. Sebagai manusia dengan sempurna Dia melakukannya. Hanya Yesuslah manusia yang sempurna yang sanggup melakukan perbuatan baik di hadapan Allah. Amin. Karena itu, kalau ingin memahami, ya, Yesus Kristus secara manusia, maka kita harus melihat kehidupan Yesus pada saat, ya, Dia ada di bumi ini, di mana Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Perintah-perintah hukum Taurat
dilakukan oleh Yesus Kristus secara sempurna dan difinalkan atau diakhiri pada saat kematiannya, dan Yesus mengatakan sudah genap dan sudah selesai. Amin. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, dikatakan, tetapi sekarang kita tidak menilai lagi Yesus Kristus berdasarkan ukuran perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus secara manusia. Kenapa demikian? Karena ketika Yesus Kristus melakukan semua kehendak Allah berdasarkan perbuatannya sebagai manusia, itu terhubung dengan tuntutan daripada hukum Taurat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sementara sekarang ini, saudara-saudara, dikatakan bahwa Paulus katakan kita tidak hidup di bawah hukum Taurat, tetapi kita hidup di bawah kasih karunia. Itulah sebabnya, saudara, di ayat 17 dikatakan, ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pengenalan akan Yesus Kristus yang baru ini, yang sungguh-sungguh baru, yang rahasia ini, saudaraku, itu belum disampaikan oleh Yesus Kristus ketika dia di bumi. Tetapi sesudah dia naik ke surga, sesudah Yesus dipermuliakan di surga, barulah Yesus berfirman kembali untuk menyatakan kemenangannya atas maut, ya, kematiannya, kebangkitannya sebagai dasar bagi manusia untuk memperoleh kasih karunia Allah, karena Yesus Kristus dalam posisi sesudah ia naik ke surga, dia bukan manusia secara lahiriah lagi yang kita kenali, tetapi dia adalah Allah yang sudah menjadi roh yang menghidupkan manusia yang berdosa dan mengaruniakan kepada setiap orang yang percaya kebenarannya secara cuma-cuma dan diterima oleh manusia hanya melalui iman, bukan berdasarkan perbuatan-perbuatan lagi, bukan karena pengorbanan manusia lagi, dan bukan karena usaha kerja keras manusia, tetapi hanya menerima sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu sudah selesai, itu sudah cukup, dan lebih daripada cukup untuk menguasai. Dikatakan tadi, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, ya, dikatakan di ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada kita, ya, karena kita juga bagian daripada manusia baru ini, kita juga bagian daripada ciptaan baru ini yang dipersatukan di dalam tubuh Kristus, maka kita juga harus mengambil bagian di dalam pelayanan pendamaian ini. Amin. Nah, oleh sebab ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami, kepada kita. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, maka saudara dan saya belajar terus untuk memahami, mengungkapkan, mengekspos terus berita pendamaian ini kepada semua orang. Amin. Karena disinilah semua orang terhubung secara batiniah dengan Yesus Kristus yang saat ini tidak terlihat secara kasat mata. Ya, Bapak Ibu Saudara. Lihat saudaraku, selalu ada orang yang berusaha untuk membangga-banggakan dirinya karena dia melihat Yesus Kristus, dia mendapatkan mimpi, selalu berusaha ingin menyampaikan berita-berita secara kasat mata, meyakinkan banyak orang, tetapi sesungguhnya mereka sudah tertipu. Bapak Ibu Saudara, dan banyak orang saat ini lebih mudah ditipu daripada, ya, mempercayai kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran
kehidupan manusia baru yang ditanamkan oleh Roh Kudus ya di dalam setiap hati orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, kepada kasih karunia-Nya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita lihat teruskan ayat 20 sampai 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya apa? Supaya dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu kayanya, ya, begitu luar biasa, saudara-saudaraku, begitu mulianya kebenaran batiniah ini. Amin. Bukan kebenaran lahiriah, Bapak Ibu Saudara. Seperti yang diusahakan oleh dunia saat ini, mereka ingin terus membangun hal-hal yang bisa membuat ya memuaskan mata manusia, membuat terpesona ya penampilan-penampilan manusia secara lahiriah, bersaing Bapak Ibu Saudara, ya, berlomba manusia itu untuk meyakinkan semua orang bahwa secara lahiriah mereka mempunyai kelebihan daripada orang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu yang sedang dikerjakan oleh Allah saat ini. Yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan manusia saat ini adalah Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Amin. Dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi, saudara, kalau ingin ya dihargai oleh Tuhan di tahta pengadilan Kristus nanti, maka marilah mengenal Kristus dengan pengenalan cara manusia baru. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru telah tiba hadir di depan kita. Itulah yang diekspos, ya, itulah yang ditampilkan oleh Allah saat ini melalui pelayanan kita. Amin. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh manusia, Bapak Ibu Saudara. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang lain tentang kebenaran Allah ini, saudara dan saya mutlak harus berpegang teguh dan tidak goyah. Amin, saudara-saudaraku. Mari, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pelayanan pendamaian, yaitu pelayanan berdasarkan pengertian kehidupan manusia baru, ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Belajarlah saudara dan saya terus di dalam kebenaran ini. Amin. Karena hanya kebenaran Allah ini yang dihargai oleh Allah di ujung sana, di akhir hidup kita, saudara-saudara. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, itulah yang menjadikan kita menerima mahkota kebenaran seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Ya, di dalam pertandingan iman yang benar ini, kita hanya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Engkaulah yang memperbaharui manusia batiniah kami, yang telah Engkau ciptakan baru, benar-benar baru di dalam Yesus Kristus berdasarkan kematian, penguburan, dan kebangkitan-Mu, yang telah menebus hidup kami dari kesia-siaan, mengampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, dan yang memberikan kami kepastian keselamatan hidup yang kekal selama-lamanya. Kami berpegang teguh kepada kebenaran ini, sekalipun kami tidak melihat, tetapi kami percaya, dan itulah kebenaran Allah yang berharga di mata-Mu. Itulah yang Engkau hargai, dan itulah yang sangat penting, yang harus kami pahami dan juga kami bagikan kepada semua orang. Yang menyenangkan hati Tuhan sungguh-sungguh adalah apabila kami terus meninggikan dan memberitakan pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kami adalah segalanya. Itu adalah kemuliaan kami. Itu adalah kasih Allah yang sempurna, yang mengikat dan yang menjaga dan yang terus memelihara kehidupan kami untuk bisa tetap kami jalankan, kami pertanggungjawabkan hanya untuk kemuliaan nama Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur kepada Allah Bapa
yang kekal di dalam sorga. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Terima kasih Pak Charles. Selamat Terima pagi. kasih, Pak Ya, Charles. terima kasih saudaraku Kasih. semuanya. Semangat semua ya. Salam Selamat beraktivitas. Salam kudus semuanya. Terima kasih. Kembali dulu kepada hambanya Bapak Ya, Pendeta kita Joksen Pardosi. Yohanes. Terima kasih saudaraku.